Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang kelihatan mukanya. Ini kemarin bikin video rata-rata pisau. Udah lama nggak bahas batu asahan. Sekarang kita mau bahas masalah batu asahan. Ini tadi saya sempat tunjukin, keren kan? Udah kayak perahu. Nah ini udah kayak perahu. Saya ada satu lagi, lebih kayak perahu lagi. Nah tuh keren kan? Keren bos. Pertanyaan paling rata-rata bilang, bang kenapa sih nggak dilaping? Nanti kita bahas satu-satu. Ada yang saya laping, ada yang enggak, itu tergantung. Nanti ya bahas dulu, bentar. Ini saya unjukin yang anggaplah ini saya laping nih. Walaupun masih legok, ternyata keras, kita biarin aja. Tapi dasar pertama emang sih faktor kemalasan juga. Ini saya ini rapi. Ada legok dikit. Yang pertama itu saya sendiri emang mungkin keterbatasan waktu juga. Jadi kalau udah selesai ngasah itu capek, jadi batunya udah males ngelaping nih. Kayak gini nih ngelaping, waduh, ini dilaping bakalan, kalau dilihat segini ngelaping segini ini habis nih. Tapi ini saya masih pakai, terus terang saya masih pakai. Batunya empuk, jadi dia gampang cowak. Sama ini juga, ini batu pabrikan. Nah ini batu alam. Sama ini abrasif tapi dia empuk. Wajar sih, abrasif empuk itu satu kesatuan harusnya. Tuh, nah ini saya nggak laping juga, tapi sama saya pakai, saya senang pakainya. Tapi dengan catatan kita ngasah di batu yang seperti ini, pisaunya atau goloknya berani baret, berani badannya kena segala macam. Jadi kesimpulan saya, kalau yang ngasahnya untuk bila-bila tertentu yang ya oke lah, baret hancur nggak apa-apa, ya udah cuek aja kita pakai kayak gini. Tapi khusus buat yang kayak bilanya bagus, sudah mirror, jangan pakai yang kayak gini ya. Kalau bila udah mirror udah bagus, jangan. Cari yang lurus kayak gini nih, lurus. Jadi begitu diasah, kemungkinan kecil dia kena badan itu selama badan kita nggak goyang, itu ya kayak gini yang lurus. Oke. Tapi kalau yang berani baret nih kayak ini nih, ini bukan sih. Nah ini saya berani baret nih, terus emang badan ininya juga gelombang, golok ini goloknya gelombang nih. Ya udah saya asah di sini, tok gitu, udah badannya hancur baret. Tapi nggak apa-apa, emang saya nantinya saya akan memperbaiki. Tapi ini emang udah terlanjur hancur ya, jadi udah kita pakai aja, kita benerin, kita pakai gitu, kita benerin. Bukan kita benerin ya, kita pakai aja udah, nggak apa-apa, nggak dilaping nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma masalahnya nanti ya, tadi saya bilang, kalau goloknya bersih, rapi, mirror mulus, kita model pakai yang kayak gini, kemungkinan besar banget badannya bakalan kena, bakalan hancur. Makanya diusahain kalau yang rajin batunya dilaping, jangan kayak saya nih nggak dilaping kayak gini. Tapi saya juga tahu lah, jadi khusus yang pisau-pisau tertentu saya pakai yang golok atau pisau yang berani baret lah. Kalau saya bilang sih berani baret. Bahwa secara teori saya sendiri suka sama bilah yang saya bilang ya berani baret. Jadi bila yang nggak mirror, nggak sakin mulus gitu, saya nggak tahu kenapa, emang dasar yang nggak terlalu suka. Jadi saya kalau ngasah ya udah saya sikat aja, nggak apa-apa. Bentar saya coba unjukin berapa bila saya. Yang emang saya ngasahnya cuek, jadi saya nggak peduli mau baret mau kagak, nggak peduli, cuek aja. Nanti saya unjukin juga bila yang beneran saya asah rapi mulus, itu terserang punya orang. Saya unjukin. Ntar saya ambil dulu pakai peci, udah dibilang ustad. Astagfirullahaladzim, saya bukan ustad, saya nggak punya murid. Tahu saya ustad itu punya murid yang diajarin
ilmu-ilmu agama. Kalau saya janganlah, ini pakai peci aja biar kelihatan keren, biar ubannya nggak kelihatan. Udah mulai tua tuh, bukan mulai tua ya, udah tua tuh, ubannya mulai banyak, rambutnya udah berkurang ya. Kita harus sadar diri, berkurangnya umur, makin berkurang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukan berkurang ya mulailah berkurang-kurang kayak gitu. Jadi sana ya inget umur lah, udah pakai peci aja biar ganteng. Pakai cincinnya 2, keren juga cincin 2 ya. Kali ini dari nawar 10 juta ya, ngoceh doang. Oke, ini pisau saya kelihatan sih mirror ya, kelihatannya mirror, tapi terus terang ini saya asah, jadi saya nggak amplas gitu, enggak. Kalau ada yang kelihatan, ini kelihatan mirror ya, bener nih, enggak, ini kena batu ini benernya. Tapi berhubung punya sendiri, jadi rasanya rebah, bener rebah. Dia tempel aja gini udah tuh, ya nempel aja gini. Jadi saya asah mungkin kena badannya. Di batu yang gede tinggi kemungkinan besar hasilnya mirror. Nah ini kayak gini. Ini pisau saya. Ini jadi yang saya bilang tadi, saya ngasah di batu yang nggak dilaping ya. Ini saya sikat aja orang buat apa? Buat pakaian sendiri. Terus ini juga, nah itu lihat tuh badannya, ya kayak gitu dah. Baret. Oh nih kelihatannya tuh, nih. Ini bukan sasaran saya nih, bukan sasaran di grid tinggi. Jadi badannya tadinya kena banyak, tapi begitu kena asa-asa terus ya balik lagi, cakep lagi. Jadi cek aja kok saya. Ini saya unjukin yang kemarin udah saya asa ya, si siapa, golok lah. Masih agak susahnya di tas. Nah ini, bentar. Ini punya orang, badannya maunya rapi ya. Terus terang saya juga nggak bakalan kalau yang kayak gini saya hancurin badannya. Kita juga mikir lah, nggak mungkin lah mereka beli mahal untuk tingkat kerapian terus kita sikat badannya, nggak mungkin. Jadi saya asa pas matanya aja, pas matanya dikit. Jadi begitu saya asa di matanya dikit, saya perlu batu yang bener-bener rata, yang sudah dilaping. Jadi emang ada beberapa batu saya khusus buat bila-bila yang permintaannya asanya nggak kena badan, itu ada. Kayak beberapa pisau pabrik juga kan, kayak yang itu dia nggak mau kena badannya. Nah itu saya siapin juga batunya. Jadi ada batu yang emang saya pakai khusus buat bilah yang berani baret, dan buat bilah yang dijaga kemulusannya. Jaga kemulusannya. Ngaco aja. Oke, kayak gitulah. Nah ini nih, ini saya punya Sapton grit 1500. Ini batunya halus, ini rata, walaupun agak legok dikit, tapi saya anggap rata lah gitu. Jadi kalau ini emang harus jaga-jaga makainya ya, kayak gitu dah. Apalagi saya ngomongin yang ngaco-ngaco pagi-pagi. Intinya gini, mau laping apa enggak, kita harus tahu sebab akibatnya. Sebabnya kalau enggak dilaping berarti males, tapi akibatnya kalau kita ngasah kemungkinan besar badan sama badan pisaunya apa goloknya bakalan kena. Nah itu. Terus kalau kita laping, kemungkinan besar badannya bisa rapi selama tangan kita nggak goyang, nggak pek gitu. Intinya ya udah, kalau saya terus terang ada batu yang udah dilaping, ada yang enggak, tapi saya tahu fungsinya keduanya. Yang satu buat bila yang biasa, yang berani baret, yang satu buat yang bila yang mulus-mulus. Balok. Udah itu aja lah. Apalagi saya bingung mau ngomong apa lagi. Nanti saya mau bahas, biasanya banyak orang nanya, bang batu yang bagus yang mana ya? Aduh, itu pertanyaan sulit bos, beneran sulit. Kalau mau tahu nanti saya unjukin, nanti saya video yang keduanya aja. Sekarang ini udah cukup lah. Oke, happy nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.